Di dunia ini, ada banyak kisah yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan sunyinya malam. Kisah-kisah yang diceritakan turun-temurun, penuh misteri dan mengandung pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Di sebuah desa terpencil, di antara bukit-bukit hijau dan pepohonan yang menjulang tinggi, terdapat sebuah cerita yang hingga kini masih dibisikkan oleh angin yang berhembus di sela-sela dedaunan. Sebuah kisah tentang cinta yang tulus, rahasia yang kelam, dan takdir yang tidak bisa dihindari. Ini adalah kisah Sari, seorang gadis yang dikenal karena kecantikannya dan kelembutan hatinya. Hidupnya yang sederhana berubah ketika dia bertemu seorang pria asing di dalam hutan. Pria itu tampan, baik hati, dan penuh pesona. Namun, di balik senyumannya yang menawan, tersembunyi sebuah rahasia besar. Rahasia yang kelak akan menguji cinta, kepercayaan, dan keberanian Sari. Malam-malam yang tenang berubah penuh ketakutan. Bayangan gelap mulai mengintai, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pria itu, dan apa yang akan terjadi ketika kebenaran akhirnya terungkap? Duduklah, dengarkan dengan seksama. Ini bukan sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah cerita tentang cinta yang bertaut dengan takdir, tentang keberanian seorang wanita menghadapi rahasia yang mengerikan. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Desa itu yang hanya terdiri dari beberapa puluh rumah panggung dengan dinding anyaman bambu, terletak jauh dari pusat keramaian. Kehidupan di sana tenang dan damai, dengan penduduk yang hidup dari bertani, berburu, dan menenun. Sari adalah gadis tercantik di desa itu. Rambutnya yang panjang dan hitam seperti malam tanpa bintang. Kulitnya sehalus sutra dan matanya bercahaya penuh kehangatan. Namun, yang lebih menawan dari kecantikannya adalah hatinya yang lembut dan penuh kasih. Dia dikenal sebagai gadis yang rajin membantu siapapun yang membutuhkan. Entah itu menolong seorang nenek mengangkut air atau menjaga anak-anak kecil saat ibu mereka bekerja di ladang. Sari tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah sederhana di tepi desa. Ayahnya telah lama meninggal dunia akibat penyakit, meninggalkan mereka berdua untuk saling menjaga satu sama lain. Kehidupan mereka tidak mewah, tapi penuh kebahagiaan. Setiap pagi Sari akan bangun sebelum matahari terbit untuk membantu ibunya menenun kain. Mereka akan duduk di beranda rumah, tangannya lincah menggerakkan benang dan kayu tenunan. Setelah itu, Sari akan pergi ke ladang membantu menanam padi atau memetik hasil panen. Ia tak akan pernah mengeluh meskipun hidupnya penuh kerja keras. Keindahan dan kelembutan hatinya membuat banyak pemuda desa jatuh cinta padanya. Banyak yang datang melamar menawarkan kebun yang luas atau hasil panen terbaik sebagai mahar. Tetapi, Sari selalu menolak dengan halus. Dia percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya tanpa harus dipaksakan. "Apa kau tidak ingin menikah, Sari?" tanya ibunya suatu hari. "Aku ingin, Bu, tetapi aku ingin menikah bukan karena terburu-buru atau karena tekanan orang lain. Aku ingin seseorang yang benar-benar mencintaiku," jawabnya lembut. Ibunya tersenyum dan mengusap kepala putrinya. "Semoga kau menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu, Nak." Namun siapa sangka, takdir telah menyiapkan kisah yang jauh berbeda dari yang dibayangkan Sari. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat, Sari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia membawa sebilah golok kecil untuk berjaga-jaga dan sebuah keranjang anyaman bambu di tangannya. Desa mereka memang dekat dengan hutan, tetapi orang-orang jarang berani masuk terlalu dalam. Konon, ada makhluk-makhluk halus yang memenuhi tempat itu. Beberapa penduduk desa pernah melaporkan melihat bayangan aneh di antara pepohonan atau mendengar suara-suara ganjil di saat malam tiba.
Namun, Sari bukan gadis yang mudah takut. Selama ia tetap berada di jalur yang biasa dilalui orang-orang, dia merasa aman. Dia memilih dahan-dahan kering yang jatuh ke tanah, mengikatnya dengan tali dan bersiap kembali ke rumah. Tiba-tiba telinganya menangkap suara lirih seperti seorang sedang mengerang kesakitan. Hatinya berdegup kencang. Dengan hati-hati, dia mencari sumber suara itu, mengikuti langkah kakinya di antara dedaunan kering yang berserakan di tanah. Di balik sebuah pohon besar yang berusia ratusan tahun, dia menemukan seorang lelaki muda tergeletak lemah. Pakaian lelaki itu compang-camping dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya tampan tetapi pucat dan matanya yang tajam menatap Sari dengan lemah. Sari terkejut dan bergegas mendekatinya. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara khawatir. "Aku tersesat di hutan ini dan diserang binatang buas. Aku tak punya tempat untuk pergi," katanya dengan suara serak. Tanpa berpikir panjang, Sari membantu lelaki itu bangkit. Dia mendukung tubuhnya yang lemah meskipun berat. Dengan susah payah dia membawanya keluar dari hutan menuju rumahnya. Saat mereka tiba di rumah, ibunya terkejut melihat pemuda asing yang terluka. Namun dia tidak bertanya banyak. Mereka merawat lelaki itu dengan penuh kasih, mengobati lukanya dan memberinya makanan hangat. Beberapa hari berlalu dan lelaki itu mulai pulih. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Raden Wira. "Aku seorang musafir," katanya suatu malam saat mereka duduk di beranda. "Aku berpergian dari desa ke desa untuk mencari tempat tinggal yang tenang." Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Raden Wira membawa kebahagiaan baru di rumah Sari. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga baik hati dan bekerja keras. Ia membantu memperbaiki rumah, mencangkul ladang, dan bahkan menenun bersama Sari dan ibunya. Ketampanan dan kelembutannya membuat hati Sari bergetar. Ia mulai menyukai pemuda itu, meskipun ia berusaha menyangkal perasaannya. Namun, ternyata perasaan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di tepi sungai, Raden Wira menggenggam tangan Sari. "Sari, aku ingin bertanya sesuatu padamu," katanya dengan suara serius. Sari menoleh, wajahnya sedikit memerah. "Apa itu, Kak?" Raden Wira menatapnya dalam. "Maukah kau menjadi istriku?" Sari terkejut. Ia menunduk, hatinya berdebar kencang. Ia memang mencintai Raden Wira, tapi semuanya terasa begitu cepat. "Aku tahu ini mendadak," lanjut Raden Wira, "tetapi aku bersumpah akan mencintaimu dan melindungimu seumur hidupku." Setelah malam panjang penuh pertimbangan, Sari akhirnya menerima lamaran itu. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, dihadiri oleh seluruh warga desa. Semua orang bahagia melihat Sari akhirnya menemukan pendampingnya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar, karena tanpa Sari sadari, ia telah menikahi seorang pria yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Pernikahan Sari dan Raden Wira berlangsung dalam suasana meriah. Meskipun hanya pesta sederhana, seluruh warga desa datang untuk merayakan kebahagiaan mereka. Rumah kecil di tepi desa dihiasi dengan janur kuning dan bunga-bunga hutan yang harum. Perempuan-perempuan desa memasak bersama di dapur besar, sementara para lelaki menyiapkan panggung untuk pertunjukan wayang kulit. Sari mengenakan kain kebaya merah tua, rambutnya disanggul indah dengan hiasan melati yang wangi. Raden Wira dengan senyum lembutnya tampak gagah dalam balutan pakaian pengantin tradisional. Ketika mereka duduk bersanding di pelaminan, Ibu Sari menatap mereka dengan penuh haru. "Semoga kalian selalu bahagia, Nak," ucapnya sambil menggenggam tangan Sari. Seluruh warga bersorak gembira saat pasangan itu saling menatap dengan penuh kasih. Di balik kebahagiaan itu, Sari merasa hatinya begitu hangat. Ia bersyukur telah menerima Raden Wira sebagai suaminya. Namun di tengah malam, kebahagiaan itu mulai diselimuti misteri. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur di sampingnya dan merasa bahwa kehidupannya
akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun saat tengah malam, Sari terbangun karena rasa dingin yang menusuk kulitnya. Ia menoleh ke samping. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Hati Sari berdegup kencang. Ia menajamkan pendengarannya, berharap mendengar selangkah kaki suaminya di luar rumah. Tapi suasana begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berdesir lembut. Dengan hati-hati, Sari bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke jendela. Ia menyingkap tirai tipis. Matanya menelusuri halaman rumah yang gelap. Dan saat itulah dia melihatnya. Di bawah sinar bulan, Raden Wira berjalan perlahan menuju hutan. Langkahnya tegap, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam gerakannya, seolah-olah ia bukan manusia biasa. Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Kemana suaminya pergi di tengah malam begini? Meskipun rasa takut mulai merayapi tubuhnya, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan hati-hati, dia mengambil selendangnya dan keluar diam-diam, mengikuti Raden Wira dari kejauhan. Sari mengikuti suaminya dengan langkah pelan, memastikan suaminya tidak mendengarnya. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara ranting yang sesekali patah di bawah kakinya. Ia terus berjalan hingga sampai ke bagian hutan yang lebih dalam, tempat yang jarang dimasuki orang. Dan di sanalah dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di bawah sinar bulan, Raden Wira berhenti di tengah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Ia berdiri tegak, lalu tiba-tiba tubuhnya mulai berubah. Kulitnya perlahan mengelupas, jatuh ke tanah seperti sisik yang terlepas. Otot-otot tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, tubuhnya membesar dan berubah bentuk. Dalam hitungan detik, Raden Wira bukan lagi seorang lelaki. Ia telah berubah menjadi seekor harimau. Harimau yang besar dengan bulu berwarna emas dan mata merah menyala. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tetapi kakinya terasa lemas. Ia hanya bisa berdiri di balik pohon menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu dengan mata melebar ketakutan. Harimau itu menggeram pelan, lalu mengangkat kepalanya menatap bulan, seakan merasakan kebebasan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, ia melesat ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Sari jatuh terduduk, air matanya mengalir tanpa bisa dia tahan. Suami yang dia cintai adalah seekor siluman. Malam itu, Sari kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Haruskah dia melarikan diri? Haruskah dia memberitahu ibunya? Atau haruskah dia langsung bertanya kepada suaminya sendiri? Pagi harinya, Raden Wira kembali seperti biasa, tersenyum lembut seolah tidak terjadi apa-apa. Sari berusaha bersikap normal, tetapi hatinya bergejolak. Ia mengamati gerak-gerik suaminya dengan seksama. Malam berikutnya, Sari memutuskan untuk bertindak. Ia menunggu sampai suaminya tertidur, lalu menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Suamiku," bisiknya dengan suara bergetar, "aku ingin tahu sesuatu. Siapa kau sebenarnya?" Raden Wira membuka matanya perlahan, ekspresinya berubah tajam. "Mengapa kau bertanya seperti itu?" Sari menggigit bibirnya, lalu mengumpulkan keberanian. "Aku melihatmu tadi malam. Aku tahu kau bukan manusia biasa." Suasana di dalam rumah menjadi begitu sunyi, seolah-olah waktu berhenti. Akhirnya Raden Wira menghela napas panjang, matanya dipenuhi kesedihan. "Aku tidak ingin kau tahu. Tapi aku juga tidak bisa terus berbohong kepadamu, istriku," katanya lirih. Sari menatapnya dengan penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Raden Wira menundukkan kepalanya. "Aku dulunya manusia, tetapi aku dikutuk. Setiap malam, aku harus berubah menjadi harimau. Aku tidak bisa menghindarinya." Sari merasa hatinya hancur. Ia ingin menyangkal kenyataan ini, tetapi ia telah melihatnya sendiri. "Lalu, mengapa kau menikahiku?" bisiknya. Raden Wira menatapnya tajam. "Karena aku mencintaimu."
Aku ingin menjalani hidup sebagai manusia, meskipun hanya di siang hari. Aku ingin memiliki keluarga. Aku ingin hidup normal, Sari. Air mata mengalir di pipi Sari. Hatinya berperang antara ketakutan dan cinta. Apakah kau akan mencelakaiku? Tanyanya pelan. Raden Wira menggeleng. Tidak. Aku bersumpah tidak akan pernah menyakitimu. Jika kau takut, aku akan pergi. Sari menunduk, menggenggam dadanya yang terasa nyeri. Keputusan ada di tangannya. Haruskah dia tetap bersama suaminya yang dia cintai atau mengusirnya pergi? Air mata menggenang di pelupuk mata Sari. Ia sangat mencintai Raden Wira, tetapi bayangan suaminya yang berubah menjadi harimau masih terlekat jelas di benaknya. Ia tidak tahu apakah dia bisa hidup dengan ketakutan setiap malam. Aku butuh waktu, ucapnya akhirnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Raden Wira menatapnya dengan penuh kesedihan, tetapi dia mengangguk. Aku mengerti, Sari. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima siapa aku sebenarnya. Aku akan pergi, tapi aku akan selalu ada di dekatmu. Malam itu juga, Raden Wira meninggalkan rumah mereka. Sari melihatnya berjalan menuju hutan, dan di bawah sinar bulan, tubuhnya kembali berubah menjadi harimau. Ia menoleh sejenak, menatap Sari untuk terakhir kalinya, sebelum menghilang dalam kegelapan. Hati Sari terasa kosong. Ia telah membuat keputusan yang benar, tetapi mengapa hatinya begitu hancur? Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Raden Wira. Sari mencoba menjalani hidupnya seperti biasa, menenun, bercocok tanam, dan membantu ibunya. Tetapi semua terasa berbeda. Setiap malam, dia duduk di depan rumah, menatap hutan yang gelap. Ada rasa rindu yang menyiksa hatinya, tetapi ia tidak tahu apakah ia siap untuk menerima Raden Wira kembali. Desa mulai bergosip tentang hilangnya suami Sari. Para tetangga bertanya-tanya, tetapi Sari hanya menjawab dengan senyuman tipis. Dia harus pergi untuk sementara waktu. Namun, di balik senyuman itu, ada kepedihan yang dalam. Suatu malam, saat dia sedang duduk termenung, suara angin berdesir lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berterbangan, dan Sari merasakan kehadiran sesuatu di sekitar rumahnya. Jantungnya berdebar. Ia menoleh ke arah hutan. Di sana, di antara pepohonan, dua mata merah menyala mengawasinya dalam kegelapan. Mula-mula Sari berpikir itu Raden Wira. Namun, semakin lama dia menatap, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba terdengar suara geraman rendah. Seekor harimau hitam yang jauh lebih besar dari Raden Wira muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya kekar dengan bulu yang berkilauan di bawah sinar bulan. Tatapan matanya tajam penuh kebencian. Sari tercekat. Harimau itu perlahan mendekatinya. Langkahnya tenang, tetapi aura kegelapan yang menyertainya membuat tubuh Sari gemetar. Saat harimau itu hendak melangkah lebih dekat, terdengar suara geraman lain. Dari dalam hutan, seekor harimau emas melesat keluar, berdiri di antara Sari dan harimau hitam itu. Sari menahan nafas. Kedua harimau itu saling menatap, mengukur satu sama lain. Kau telah melanggar perjanjian, Wira. Suara dalam dan berat terdengar dari harimau hitam itu. Sari tersentak. Harimau itu bisa berbicara. Aku tidak melanggar perjanjian, Wiragati, balas Raden Wira, suaranya tegas. Aku tidak pernah membahayakan manusia. Kau menikahi manusia, itu sudah cukup untuk membahayakan mereka. Wiragati menggeram. Dunia kita tidak seharusnya bercampur dengan dunia mereka. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh istriku, Raden Wira menegaskan. Wiragati menyeringai. Kalau begitu, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Dengan kilatan cahaya, harimau hitam itu menerkam. Pertarungan antara dua harimau besar itu berlangsung sengit. Raden Wira berusaha menangkis serangan Wiragati, tetapi lawannya lebih besar dan lebih kuat. Sari berteriak ketakutan saat melihat suaminya terpental menghantam batang pohon. Tidak, ia tidak bisa diam saja. Dengan sekuat tenaga, ia mengambil obor di dekat rumahnya dan berlari ke tengah pertempuran. Berhenti, teriaknya mengangkat obor tinggi-tinggi. Wiragati menatapnya dengan tajam. Kau hanya manusia biasa, apa yang bisa kau lakukan? Aku mungkin hanya manusia biasa, tetapi aku tidak akan membiarkan suamiku mati. Sari menatap dengan penuh keberanian.
Jika kau ingin melenyapkannya, maka kau harus melenyapkan aku juga. Wiragati menyeringai, kau memang wanita yang berani, tapi cinta tidak akan bisa mengubah takdir. Ia melangkah maju siap untuk menyerang. Namun tiba-tiba terdengar suara auman keras dari dalam hutan. Angin bertiup kencang, dan dari bayang-bayang pepohonan muncul sesosok wanita berpakaian hijau. Matanya bersinar seperti bintang dan auranya penuh kewibawaan. Dewi Rimba, gumam Radenwira menahan napas. Wiragati langsung menunduk, menunjukkan rasa hormat. Dewi Rimba menatap mereka semua. Cukup. Suaranya menggema, membuat pepohonan bergetar. Sari telah menunjukkan keberanian dan ketulusan yang luar biasa, lanjutnya. Dewi Rimba menoleh ke arah Wiragati. Kembali ke tempat asalmu dan jangan pernah mengganggu mereka lagi. Wiragati menggeram, tetapi ia tidak bisa melawan kehendak Dewi Rimba. Dengan tatapan marah, ia berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Cinta sejati adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Karena itu aku akan mencabut kutukan yang selama ini mengikatmu, Wira. Seketika cahaya keemasan menyelimuti tubuh Raden Wira. Ia mengerang pelan. Sari menutup mulutnya, air mata mengalir deras di pipinya. Suamiku. Dewi Rimba menatap Sari dan Raden Wira dengan senyum lembut. Jaga cinta kalian baik-baik. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan kasih sayang. Saat cahaya lembut fajar menyapu pepohonan, tubuh Raden Wira menggigil sejenak sebelum akhirnya berubah sepenuhnya menjadi manusia. Tidak ada lagi sisik yang menyelimuti kulitnya. Tidak ada lagi dorongan liar dari naluri harimau dalam darahnya. Ia mengangkat kedua tangannya, merasakan kehangatan mentari pagi menyentuh kulitnya yang kini bebas dari kutukan. Sari yang berdiri tak jauh darinya menyaksikan perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. Raden Wira, kutukanmu telah hilang, bisiknya penuh haru. Sosok Dewi Rimba yang anggun disinari embun, suaranya terdengar lembut namun penuh kewibawaan. Kau telah menebus dosamu, Raden Wira. Kesabaran, ketulusan, dan cinta sejati dari Sari telah membebaskanmu dari hukuman yang kau tanggung selama ratusan tahun. Raden Wira menundukkan kepalanya dengan penuh rasa syukur. Namun, dalam kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hati Sari. Ia menoleh ke arah suaminya, suaranya lirih namun tegas. Suamiku, aku ingin tahu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa dosamu di masa lalu hingga kau menerima kutukan seberat ini? Dewi Rimba menatap Raden Wira dengan tajam. Sudah saatnya kau mengungkapkan kebenaran yang telah lama kau sembunyikan. Biarkan Sari mengetahui siapa dirimu sebenarnya dan bagaimana takdir membawamu ke dalam kutukan ini. Raden Wira menghela nafas panjang. Ia memandang Sari dengan mata penuh penyesalan. Lalu menatap langit yang mulai terang, seolah sedang mengingat kembali masa lalunya yang kelam. Lalu, dengarkanlah istriku, katanya akhirnya. Suaranya berat oleh kenangan pahit. Semuanya bermula bertahun-tahun yang lalu, ketika aku masih menjadi manusia biasa, seorang pangeran yang penuh kesombongan dan keangkuhan. Aku telah melakukan kesalahan besar yang membuat Dewi Rimba murka, dan itulah awal dari kutukanku. Dahulu, Raden Wira adalah seorang pangeran dari kerajaan besar di tepi hutan. Ia adalah putra sulung seorang raja yang bijaksana. Tetapi, berbeda dari saudara-saudaranya yang menikmati kemewahan istana, Raden Wira lebih suka menjelajahi alam liar, berburu di hutan dan belajar tentang dunia yang ada di luar tembok kerajaan. Keberanian membuatnya menjadi prajurit yang tangguh, tetapi juga menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Ia percaya bahwa ia lebih kuat daripada siapapun, bahwa dia bisa menaklukkan alam dan semua makhluk di dalamnya. Suatu hari, saat berburu bersama para pengawalnya, Raden Wira mendengar tentang sebuah hutan keramat yang disebut Hutan Rimba Dewi, tempat tinggal Dewi Rimba, sang penjaga alam. Hutan itu penuh dengan binatang buas dan roh-roh penjaga, kata seorang pengawal. Siapapun yang memasuki wilayahnya tanpa izin akan mendapat kutukan. Namun, bukannya takut,
Raden Wira justru merasa tertantang. Dia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka, dengan penuh percaya diri, dia melanggar perbatasan hutan terlarang itu. Di dalam hutan yang sunyi, Raden Wira menemukan seekor harimau putih yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ukurannya jauh lebih besar dari harimau biasa dan matanya bersinar seperti bintang. "Inilah tantangan yang aku cari," gumamnya. Dengan cepat, ia mengangkat busurnya dan membidik harimau itu. Namun, sebelum ia sempat melepaskan panah, harimau itu menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Seolah bukan sekedar binatang biasa. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara lembut tetapi tegas menggema di udara. "Berhentilah anak manusia, jangan sakiti penjaga hutanku." Dari bayangan pepohonan, seorang perempuan muncul. Dia mengenakan jubah hijau berkilauan, rambutnya panjang tergerai dan auranya memancarkan keagungan. Dia adalah Dewi Rimba, penjaga alam dan pelindung hutan. Raden Wira seketika tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tetapi dia terlalu sombong untuk mundur. "Aku hanya berburu seperti biasa yang dilakukan manusia," katanya dengan nada menantang. "Mengapa kau menghalangiku?" Dewi Rimba menatapnya tajam. "Kau tidak berburu untuk bertahan hidup. Kau berburu untuk membuktikan kekuatanmu, dan kau melakukannya di tanah suci ini, tempat di mana manusia tidak boleh bertindak semena-mena." Raden Wira mencengkeram gagang pedangnya. "Jika kau ingin menghentikanku, maka kau harus melawanku." Dewi Rimba menghela napas. "Kesombonganmu akan menjadi kehancuranmu." Dengan satu gerakan tangannya, cahaya hijau menyelimuti tubuh Raden Wira. Ia merasakan panas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, tapi suaranya berubah menjadi geraman yang dalam. Dalam sekejap, tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Kulitnya berubah menjadi bulu emas. Kuku-kukunya memanjang menjadi cakar, dan giginya berubah menjadi taring yang tajam. Ia telah menjadi harimau. Suara Dewi Rimba bergema dalam pikirannya. "Sebagai hukuman atas kesombonganmu, kau akan hidup dalam wujud manusia di siang hari dan harimau di malam hari. Kau akan merasakan kesepian karena manusia akan takut kepadamu dan para siluman tidak akan menerimamu. Kau hanya akan terbebas jika kau menemukan janda sejati yang menerima dirimu apa adanya." Ketika cahaya itu meredup, Dewi Rimba dan harimau putih itu menghilang. Raden Wira yang kini berubah menjadi harimau, meraung keras ke langit. Ia kehilangan segalanya, keluarganya, statusnya, dan hidupnya sebagai manusia. Selama bertahun-tahun, Raden Wira mengembara tanpa tujuan. Ia mencoba kembali ke istana, tetapi keluarganya tidak mengenalinya. Setiap malam ia berubah menjadi harimau, dan setiap pagi ia harus menghadapi rasa bersalah yang menghantuinya. Ia mencoba melawan kutukan itu, tetapi semakin ia menolak, semakin kuat kutukan itu menguasainya. Namun, harapan muncul ketika dia bertemu Sari. Ia tidak pernah berniat tinggal di desa itu. Tetapi, ketika Sari menyelamatkannya di hutan, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia ingin berhenti melarikan diri. Sari adalah cahaya yang membawanya kembali ke kehidupan. Tetapi ia tahu bahwa tidak bisa selamanya menyembunyikan kebenaran dirinya. Dan ketika akhirnya Sari mengetahui siapa dirinya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima takdirnya. Bahwa ia mungkin memang ditakdirkan untuk hidup sendirian selamanya. Namun cinta sejati memiliki kekuatan yang lebih besar dari kutukan manapun. Dan dengan keberanian Sari yang mempertaruhkan nyawanya untuknya, serta belas kasih Dewi Rimba yang akhirnya percaya bahwa ia telah berubah, Raden Wira akhirnya mendapat pengampunan. Kutukan itu terangkat dan ia bisa kembali menjadi manusia sepenuhnya. Kini, ia tidak lagi seorang pangeran yang sombong, melainkan seorang pria yang memahami arti kerendahan hati, pengorbanan, dan cinta sejati. Raden Wira mengakhiri kisah masa lalunya dengan suara lirih.
Angin berhembus pelan, seolah turut membawa kepedihan yang telah lama ia pendam. Sari yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan dadanya sesak. Ia kini memahami beban yang selama ini ditanggung suaminya. Sebuah penyesalan yang menghantuinya selama ratusan tahun. Dewi Rimba mengangguk pelan. Kau telah mengakui kesalahanmu dan itu adalah langkah terbesar menuju penebusan. Sekarang takdir memberimu kesempatan baru untuk menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya. Sari menatap suaminya dengan mata yang kini dipenuhi keteguhan. Ia meraih tangan Raden Wira, menggenggamnya erat. Aku tidak peduli siapa kau di masa lalu, yang ku tahu adalah kau adalah suamiku sekarang. Kita telah melalui segalanya bersama dan aku ingin kita melanjutkan hidup dengan hati yang baru. Mata Raden Wira sedikit berkaca-kaca, lalu dia tersenyum lembut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar bebas. Matahari telah naik lebih tinggi, menyinari mereka dengan sinar hangatnya. Burung-burung berkicau dan hutan yang dulu terasa menyeramkan kini tampak lebih damai. Di kejauhan, desa kecil tempat Sari dan ibunya tinggal menanti mereka dengan kehidupan baru yang terbentang di hadapan mereka. Dengan langkah mantap, mereka berdua berjalan kembali ke desa, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang dan melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Hari-hari berikutnya, mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Tak ada lagi rahasia dan tak ada lagi ketakutan. Dan di desa kecil itu, di antara bukit hijau dan hutan yang lebat, kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun tentang seorang gadis desa yang mencintai siluman dan bagaimana cinta sejati mengalahkan kutukan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati harus didasarkan pada kejujuran. Raden Wira menyembunyikan jati dirinya, yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan dan kesedihan bagi Sari. Kejujuran dalam hubungan adalah kunci agar kepercayaan tetap terjaga. Sari menunjukkan keberanian dalam menghadapi kebenaran meskipun itu menyakitkan. Ia tidak lari dari kenyataan dan berani membuat keputusan sulit demi kebaikan diri. Meski begitu, Raden Wira mencintai Sari dengan tulus. Tetapi ia harus mengorbankan kebersamaannya demi kebahagiaan istrinya. Kadang, cinta sejati berarti melepaskan orang yang kita sayangi demi kebaikan mereka. Tidak semua cerita cinta berakhir bahagia. Sari harus memilih antara tetap bersama suaminya dalam ketakutan atau hidup dengan hati yang tenang meskipun penuh kesedihan. Ini mengajarkan bahwa setiap keputusan dalam hidup memiliki konsekuensi yang harus diterima dengan lapang dada. Raden Wira dikutuk menjadi siluman harimau karena kesalahannya di masa lalu. Ini mengajarkan bahwa tindakan kita memiliki akibat dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Meskipun terpisah, Sari dan Raden Wira tetap saling mencintai. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak perlu harus selalu bersama, tetapi tetap hidup dalam kenangan dan doa. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi dengan keberanian, kejujuran, dan ketulusan, kita bisa menghadapi segala ujian dengan hati yang kuat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dia Story, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya untuk mengisi hari-hari kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.